Baiklah Bu, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul kan? Betul Bapak. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching dengan menggunakan duduk penilaian ini. Apakah nanti di saat Ibu coaching sudah sesuai dengan menggunakan alur cerita atau belum? Dan bagaimana sih nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nantinya coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyelesaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, konsentrasi, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Siap Bu? Siap Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, baik dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Pak, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang akan saya ajak nanti untuk coaching. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, mana nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik dari ketiganya Pak, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh Pak. Dengan mendengarkan aktif pun, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan kata kunci yang disampaikan oleh saya kepada coach Pak. Oke, kemudian kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian Pak, saya akan lebih melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang beliau hadapi Pak. Untuk kedepannya nanti apa yang harus dia lakukan selanjutnya Pak. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coachingnya Bu, semoga mendapatkan hasil yang Bu Lolita, apa kabar Ibu? Selamat pagi Bu Jenny, saya baik-baik saja Bu, sehat. Cuma saya ada masalah sedikit Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Lolita? Jika Ibu ada waktu, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Tentu saja boleh Ibu. Kebetulan pada saat ini saya tidak sibuk Ibu. Ngomong-ngomong apa yang diharapkan dari percakapan kita nanti Ibu? Baik Bu, jadi saya sengaja ingin menjumpai Ibu untuk berbincang-bincang karena saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Jadi mungkin dengan saya bertukar pikiran dengan Ibu, saya dapat gambaran untuk solusi dari permasalahan ini Bu. Emangnya Bu Lolita ada masalah apa Ibu? Iya Bu, jadi begini Bu, saya punya murid, punya siswa di kelas saya itu, gimana kalau saya mengajar seringkali menunjukkan sikap tidak serius, kurang memperhatikan, kurang peduli, bahkan sering sekali terlambat ke sekolah, bahkan tugasnya pun jarang dikerjakan, dan sering mengajak temannya ngobrol pada saat pembelajaran. Nah ini Bu yang membuat saya sering pusing Bu. Baik, tadi Ibu bilang ada seorang siswa yang kalau belajar tidak serius ya Bu, dan dia sering membuat temannya jadi lucu atau ribut, tidak konsentrasi untuk belajar dan bahkan tidak mengerjakan PR. Sejauh ini apa yang Ibu sudah telusuri penyebab dari permasalahan ini? Iya, jadi saya sudah memanggil anak ini, saya sudah berbicara dengannya, sudah bertanya-tanya, kamu kenapa kurang peduli, kamu kenapa sering terlambat, tidak serius, bahkan kamu dalam pembelajaran itu sering sekali ngajak ngobrol temannya. Lalu pengamatan Ibu, mengapa dia tidak semangat belajar Ibu? Nah, setelah saya tanya-tanya itu, setelah kita bicara-bicara, kemudian saya mencoba menyelesaikan dengan sedikit diskusi. Itu awalnya dia mengatakan tidak apa-apa. Namun setelah saya telusuri lebih jauh, nah dia mulai jujur.
ternyata dia kurang tertarik untuk belajar sehingga dia gampang sekali merasa bosan. Jadi bagaimana model ideal yang Ibu Lolita harapkan ada pada si anak ini? Iya, jadi saya sebenarnya pengen sekali anak ini sama dengan teman-teman yang lain, belajar dengan konsentrasi, serius, tidak malah mengganggu-ganggu. Jadi idealnya saya pengen anak ini seperti itu. Apakah ada metode yang telah Ibu lakukan berhasil Ibu lakukan di kelas Ibu? Sebenarnya ada, yaitu dengan membuat mereka belajar berkelompok, dengan dicampur-campur dengan teman-teman cewek, itu sudah saya lakukan sebenarnya. Luar biasa Ibu Loli. Kalau kita rating Ibu, metode yang sudah Ibu buat itu sudah sampai di rating berapa Ibu? Kalau kita rating dari 1 sampai 10 sudah sampai ke tercapaian rating berapa ya? Iya, jadi kalau saya amati metode yang saya sudah lakukan ini dan saya tidak bisa mengajak dia konsentrasi itu kira-kira sudah berada di rating antara 8 dan 9. Luar biasa Ibu Lolita. Selanjutnya apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan dan bagaimana tantangannya? Selanjutnya saya akan terus meningkatkan kompetensi saya untuk lebih memvariasikan pembelajaran di kelas supaya saya tidak bosan, supaya dia tertarik, supaya pembelajaran itu juga berpihak kepada murid, kemudian pembelajaran itu juga berdiferensiasi. Jadi saya meningkatkanlah kompetensi yang saya miliki untuk pembelajaran ke depannya. Ya, sangat mantap sekali Ibu Lolita. Siapa yang bisa membantu Ibu menyusun rencana ini Ibu? Saya berharap dengan bantuan kepala sekolah, tentunya teman sejawat, terutama khususnya MGMP, kemudian mungkin akan saya libatkan juga nanti orang tua murid. Jadi Ibu memanggil orang tua murid ya, Buat juga grup orang tua nanti. Iya betul Ibu. Jadi kapan Ibu bisa memulai rencana ini? Waktunya nggak terlalu lama sih Bu, ya segera secepatnya, karena itu memang untuk membuat programnya nggak sulit amat. Cuman dalam prosesnya nanti itu yang lama, kan nggak mudah untuk mengubah sifat anak-anak ini untuk dia menjadi lebih serius, itu nanti membutuhkan agak lama seperti itu. Oh iya betul Bu. Komitmen seperti apa ya yang akan Ibu Lolita lakukan agar rencana bisa tercapai dengan baik? Baik Bu, jadi saya kedepannya akan lebih kontinu, konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang meningkatkan kompetensi diri, kolaborasi dengan teman-teman guru, kemudian baik di sekolah maupun di luar sekolah saya akan berusaha untuk tetap kontinu konsisten dalam melakukan hal tersebut. Jadi dengan metode pembelajaran bervariasi dan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid yang menarik, sehingga saya berharap kehadiran saya itu sangat menentukan di kelas seperti itu. Betul Ibu. Jadi bagaimana perasaannya sekarang Ibu? Terima kasih Bu, jadi saya sekarang merasa lega. Terima kasih sudah memberikan saya pencerahan-pencerahan yang membuka pikiran saya, sehingga saya terbukakan ya, tercerahkan, lega sekarang saya. Terima kasih ya Bu. Syukurlah kalau begitu Ibu Loli. Apakah masih ada hal yang perlu ingin Ibu utarakan? Sudah cukup Bu, sampai di sini saya sudah lega. Jadi saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ke depannya. Terima kasih ya Bu Jenny. Sama-sama Ibu, saya juga sangat senang mendengarkan cerita Ibu. Kiranya kita bisa saling berbagi ya Ibu. Tuhan, jadi Terima kasih. coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Sebelum melakukan coaching, sempat saya mendengarkan tentang indikator ke depannya Bu. Ada indikator pencapaian yang diberikan Ibu tadi sebelum melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Alhamdulillah Pak. Baik Pak, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching
dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tadi informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, Pak. Kemudian saya sudah menanyakan juga reaksi aksi yang akan dilakukan oleh beliau, dan saya meminta coach untuk bertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Pak Nisa. Oke, menurut saya sebagai observer tadi Bu sudah bagus sekali. Ya, Terima kasih, Ibu Pak. sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu, Bu. Selain itu, pada proses coaching, Ibu juga menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Ibu ya. Di sini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan lagi dari yang sudah Ibu lakukan ini. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan Ibu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi, Pak, dan mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu, sudah menerapkan alur cerita secara luar biasa. Saya sudah melihat itu tadi. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali. Pengen sih lebih menggali lagi ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi kesempatan yang Bu ya, berbagi pengalaman ya Bu ya. Cukup dulu sekian dari kita untuk pertemuan hari ini. Semangat selalu ya Bu Jeli. Terima kasih Pak Binsa. Selamat pagi Bu Jeli. Selamat pagi Pak Binsa. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana? Sehat juga Bu. Iya Pak. Bapak nggak sehat Pak. Sedikit agak batuk Pak. Capean kali ya Pak ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Bapak tidak sibuk, saya sangat berharap bisa berbincang-bincang dengan Bapak sebentar. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya tidak terlalu sibuk ini Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan saya pada saat ini. Mungkin dengan saya bertukar pikiran dengan Bapak, saya dapat gambaran untuk solusi dari permasalahan saya Pak. Memangnya ada masalah apa Ibu? Begini Pak, ada siswa di kelas saya itu kalau saya mengajar seringkali menunjukkan sikap tidak serius atau tidak peduli dengan pembelajaran di kelas. Kadang terlambat datang ke sekolah, bahkan juga jarang mengerjakan PR. Yang paling membuat saya pening melihat si anak sering mengajak temannya untuk ngobrol, jadi mengabaikan pembelajaran Pak. Tentu itu membuat saya pusing menghadapinya. Baik Bu, tadi Ibu bilang ada seorang siswa kalau belajar tidak serius dan kurang peduli terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Kemudian ada juga mengajak temannya ngobrol saat pembelajaran. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan ini? Sebenarnya sudah Pak. Saya sudah menanyakan kepada si anak mengapa dia tidak serius atau kurang peduli terhadap pembelajaran yang saya sajikan, dan sering terlambat, jarang mengerjakan tugas, bahkan mengajak temannya ngobrol saat pembelajaran. Lalu menurut Ibu, dari pengamatan Ibu sih ya, mengapa dia tidak semangat belajar? Setelah saya menanyakannya kan Pak kepada si anak dengan metode segitiga restitusi, awalnya dia mengatakan sebenarnya tidak ada apa-apa. Namun setelah saya telusuri lebih jauh,
dia mulai jujur. Kalau ternyata dia kurang tertarik belajar itu karena merasa bosan. Oh iya Bu ya. Lalu kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Ya, tentunya Pak, kondisi bagaimana teman-temannya juga bersikap. Contohnya kan Pak, kalau teman-temannya lagi belajar, maunya juga dia belajar mengikuti pembelajaran seperti murid-murid yang lain gitu Pak. Ya. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi berdasarkan pengamatan saya Pak, ternyata saya kurang mengetahui latar belakang keluarganya, sehingga anak ini sepertinya kurang mendapatkan perhatian di rumah. Jadi hal itu yang membuat si anak jadi merasa seperti kurang diperhatikan gitu. Jadi Pak, hal yang perlu saya lakukan menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan si anak tadi. Menambah komunikasi, memperbanyak pendekatan, dan saya juga mulai memperbanyak ice breaking ketika pembelajaran. Apakah ada metode yang telah Ibu lakukan berhasil atau Ibu lakukan metode lagi? Oh, ada Pak. Yaitu ketika grup atau kelompoknya saya buat berperan aktif di dalam pembelajaran. Iya. Awalnya seperti ini Pak. Tepat waktu saya membawakan pelajaran IPAS, jadi pelajaran IPAS ini membutuhkan keaktifan anak-anak di dalam kelompok. Jadi saya kebetulan menampilkan sebuah permainan game online kepada anak-anak. Jadi mau tidak mau dia ikut aktif sehingga dia bisa mendistribusikan nilai yang paling tinggi pada kelompok mereka Pak, karena keaktifannya juga gitu. Luar biasa ya Bu ya. Kalau kita rating dari angka skala 1 sampai 10 dari kegiatan ini, kira-kira rating berapa Bu? Metode apa yang Ibu buat? Kalau saya ambil ratingnya Pak, karena saya melihat perubahan pada si anak, saya bisa mengatakan sudah mencapai rating 8 sampai 9 gitu Pak. Wow, mantap Bu ya. Selanjutnya kira-kira rencana yang Ibu lakukan apa? Dan bagaimana langkah-langkahnya nanti? Saya akan terus meningkatkan pengetahuan saya agar metode pengajaran saya semakin bervariasi Pak, menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang mengetahui kebutuhan daripada si anak. Ini juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, supaya anak juga murid serius untuk belajar gitu Pak, supaya tercapai hak belajarnya. Mantap Bu, saya sangat mendukung Bu. Nah, kira-kira untuk menerapkan apa yang diceritakan Ibu ini nanti, siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menyusun rencana ini? Iya Pak, saya meminta bantuan menyusun rencana ini tentunya pertama dari pihak sekolah ya Pak, dari kepala sekolah, rekan guru, murid bahkan, dan bisa juga dari luar. Saya katakan termasuklah orang tua. Saya akan melibatkan orang tua di dalam pembelajaran ini karena dukungan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak Pak. Iya Bu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Sepertinya tidak lama sih Pak. Ya, proses pencapaiannya saja yang butuh waktu lama. Iya. Tergantung proses si anak ini berapa lama dia bisa mengalami perubahan gitu ya Pak ya. Iya betul Bu. Kapan Ibu bisa memulai rencana ini nantinya? Kebetulan Pak, rencana yang ini saya akan mulai dalam waktu cepat ini Pak. Kebetulan sekarang kan ini kita sudah selesai MPLS, Ya. jadi kita masuk tahun ajaran baru. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan memulainya agar murid dapat mencapai pembelajaran sesuai haknya Pak. Lalu agar baik juga kepada murid, baik juga bagi saya sebagai pendidik. Wah, komitmen seperti apa kira-kira yang Ibu lakukan nanti agar tercapai yang Ibu harapkan yang dikatakan tadi itu, agar dia menjadi murid juga baik kepada seorang pendidik Ibu sendiri di sana?
komitmen yang saya akan lakukan Pak, saya akan konsisten Iya. dan continue untuk tetap mengupgrade diri saya, berkolaborasi dengan guru-guru hebat di sekolah Iya. atau mungkin di luar sekolah Iya. untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi saya menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi dan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid yang menarik sehingga kehadiran saya itu tentunya dirindukan di kelas itu. Kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah membuat pertanyaan saya itu, ibu bagaimana perasaan ibu kira-kira begitulah? Ya, saya merasa lega ya Pak. Karena sepertinya sudah plong pikiran saya gitu ya Pak. Saya sudah diarahkan oleh Bapak untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak. Syukurlah kalau begitu Bu. Nah, apakah masih ada hal lain yang masih perlu diutarakan? Kira-kira? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan masukan dan bahkan memberikan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Bu. Saya senang mendengarkan cerita ibu. Semoga kita bisa tetap saling berbagi dan sesama guru kita saling berkolaborasi supaya tercipta apa yang kita inginkan di kelas kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sama.